ya kita sama-sama lah gitu. Mungkin nanti saya juga bakal banyak belajar dari teman-teman untuk di sesi-sesi ini. Nah, untuk Banwa Mentor sendiri sudah sama yang tertulis di slide ini, dan juga apa ya, sudah seperti yang dibacakan tadi. Yang kami lakukan adalah menghubungkan siswa dengan mentor atau orang-orang yang kompeten untuk mengajar. Jadi mereka bisa melakukan kegiatan belajar tambahan kapan saja, di mana saja. Nah, itu sebenarnya masih konsep startup gitu, masih konsep startup dan belum social enterprise banget. Walaupun alih-alih memberdayakan atau bermitra dengan guru, bermitra dengan mahasiswa, atau ya orang-orang yang bisa belajar dan membuka akses lapangan pekerjaan, awalnya itu saya pikir itu sudah social enterprise. Nanti belakangan, oh iya, social enterprise itu ternyata tidak sebatas itu gitu, tidak sebatas itu, lebih dalam lagi maknanya dan lebih kokoh lagi framework-nya. Nah, jadi langsung saja ya teman-teman, saya coba berbagi terkait konten. Ini nggak bisa ini ya? Oke, saya coba share screen dulu. Nah, baik teman-teman sekalian, karena ini di awal, jadi saya dapat jatahnya itu generating business ideas for social good. Nah, untuk generating business idea, ya mau tidak mau yang harus kita kenal adalah pertama framework, dan kemudian yang kedua contoh-contoh bisnis model terkait dengan wirausaha sosial atau social enterprise itu sendiri. Nah, mungkin banyak orang berpikir ya, wirausaha sosial itu adalah bisnis yang mana kita coba untuk memberdayakan orang, bekerja sama dengan orang, atau sekedar kayak yang penting kita mengangkat isu-isu sosial gitu. Yang penting kita mengangkat isu sosial atau isu lingkungan dan isu kemanusiaan. Nah, kebanyakan orang berpikir bahwa social enterprise seperti itu, teman-teman. Nah, padahal tidak. Social enterprise tidak sebatas itu. Inti dari social enterprise itu lebih dalam lagi ketimbang mengangkat isu sosial ke dalam bisnis kita. Nah, banyak orang kayak gini. Ketika bisnis itu dipadukan dengan permasalahan sosial, maka itu akan menjadi social enterprise. Ya kan? Mereka sudah mengatasnamakan social enterprise. Contoh seperti kami di awal-awal gitu. Saya berbisnis, dan saya berbisnis itu karena melihat bahwa ada banyak guru-guru honorer, ada banyak mahasiswa, atau ada banyak fresh graduate yang tidak yang butuh uang gitu ya, yang butuh pendapatan tambahan. Nah, dari situ saya dan teman-teman mencoba untuk membentuk yang namanya Banwa Mentor. Nah, dari Banwa Mentor ini kita bekerja sama dengan guru honorer, kita bekerja sama dengan fresh graduate, yang mana mereka itu menjadi tenaga pengajar lepas. Ketika mereka menjadi tenaga pengajar lepas, mereka dapat fee dari kami, gitu. Dan ya fee itu dari orang tua sebenarnya dibayarkan ke kami, baru kemudian ada pembagian hasil 80% untuk pengajar, 20% untuk Banwa Mentor. Nah, dengan melihat skema tersebut, nah di situ kita langsung beranggapan bahwa Banwa Mentor adalah social enterprise, gitu. Nah, ternyata hal tersebut salah. Jadi social enterprise tidak sebatas itu. Atau ada contoh juga kayak gini, teman-teman. Ada contoh juga kayak gini, teman-teman melihat kondisi pertanian di Indonesia atau di daerah kita, itu kadang petaninya itu dimain-mainkan sama tengkulak, ya kan. Nah, ini ya semua orang tahu lah,
harga di petani rendah, kemudian dijual di pasar itu tinggi. Kemudian kita masuk ke dalam situ untuk alih-alih membantu petani, ternyata alih-alih membantu petani bekerja sama dengan petani, dan kita juga generate untung di situ karena kita jalankan bisnis, dan kita beli dengan harga yang lebih tinggi daripada tengkulak, contohnya kayak gitu. Tapi ya untungnya kita juga cukup tinggi. Karena kita bekerja sama dengan petani, kita langsung mengatasnamakan ya kita itu social enterprise. Gitu. Nah, tidak seperti itu. Jadi social enterprise itu tidak sekedar bisnis yang digabungkan dengan permasalahan sosial. Tapi yang paling penting dari framework social enterprise adalah ini. Permasalahan sosial, kemudian ditambahkan dengan empati itu sendiri, kemudian dari situ kita coba untuk generate bagaimana cara menyelesaikan permasalahan sosial ini melalui kegiatan bisnis atau kegiatan entrepreneurship. Nah, inilah yang disebut dengan social enterprise. Intinya apa, teman-teman? Sejatinya kegiatan wirausaha sosial itu bukanlah membisniskan atau mencari potensi bisnis dari permasalahan sosial, melainkan kegiatan mengatasi permasalahan sosial melalui pendekatan bisnis agar bisa lebih optimal dan lebih berkelanjutan gitu. Jadi social enterprise itu sekali lagi kita bukan mencari atau memanfaatkan potensi permasalahan sosial kemudian kita bisniskan. Tidak. Tapi kita melihat ada permasalahan sosial, kemudian kita rasakan ternyata ada yang salah di sini. Kita mau coba untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, itu kita rasakan, empati kita sudah mulai muncul. Lalu bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan tersebut dengan keterbatasan kita, keterbatasan sumber daya, dan keterbatasan kapasitas. Nah, kita coba bikin bisnis gitu. Kita coba bikin bisnis. Nah, bisnis ini sebagai media, sebagai cara untuk menyelesaikan permasalahan sosial. Nah, itulah yang disebut dengan social enterprise. Berbeda dengan lembaga sosial, ya kan, yang mana ada permasalahan sosial, contohnya kayak anak-anak terlantar atau anak-anak yatim, ya kan. Nah, mereka untuk menyelesaikan permasalahan anak yatim tersebut, mereka bangun yayasan panti asuhan gitu. Nah, tapi untuk mendapatkan revenue, untuk mendapatkan pendapatan menjalankan niatan sosialnya tersebut, mereka tidak menjalankan bisnis gitu, tapi cenderung menggunakan donasi gitu contohnya, atau dana-dana dari pemerintah dan instansi-instansi terkait. Nah, itu bukan social enterprise gitu. Jadi sekali lagi social enterprise itu framework yang mana kita menyelesaikan permasalahan sosial, kemudian yang kita rasakan melalui empati kita, dan hal tersebut kita coba selesaikan melalui pendekatan entrepreneurship, yaitu pendekatan bisnis itu sendiri. Nah, jadi bagaimana contoh-contoh atau bentuk-bentuk dan model-model bisnis kewirausahaan sosial atau social enterprise sendiri. Nah, mungkin ini teman-teman sudah pernah dengar yang namanya bisnis model kanvas. Nah, bisnis model kanvas ini sebenarnya kayak hal yang paling mudah untuk melihat, ya, hal yang paling mudah untuk mengetahui, memetakan, dan memahami bagaimana suatu bisnis itu dapat berjalan gitu. Nah, ini namanya bisnis model kanvas. Mungkin teman-teman di sini sudah banyak yang tahu terkait apa itu bisnis model kanvas. Nah, di sini startup juga seringkali pakai ini, dan bahkan sekarang UKM juga dipaksa, seringkali dipaksa untuk menggunakan bisnis model kanvas untuk mengenerate bisnisnya, padahal ya kami rasa tidak cocok juga. Ya, bisnis model kanvas ini digunakan untuk semua bentuk bisnis atau
semua kegiatan bisnis ya. Tapi memang ini sangat efisien dan sangat sesuai kalau pada startup atau bisnis-bisnis kekinian. Nah, lalu bagaimana bisnis model Canvas untuk wirausaha sosial? Nah, berbeda dengan bisnis model Canvas yang umumnya, ya, bisnis Canvas bisnis model wirausaha sosial itu ada beberapa penyesuaian. Nah, yang pertama, dalam bisnis model kita, ya, dalam bisnis model kita itu kita harus cantumkan gitu. Kita harus cantumkan dan kita harus ketahui siapa penerima di bisnis kita. Nah, penerima manfaat ini berbeda dengan customer, ya kan? Nah, penerima manfaat inilah sosok atau orang yang ingin kita coba selesaikan permasalahan sosialnya, seperti itu. Apa sosok atau kelompok yang ingin kita selesaikan permasalahan sosialnya. Baru kemudian yang kedua adalah proporsi nilai pelanggan dan social and customer value proposition. Maksudnya apa, teman-teman? Ketika kita mau membentuk atau membuat suatu bisnis sosial, ya, kegiatan wirausaha sosial, selain kita harus cari customer penerima manfaatnya, kita juga harus tentukan nilai sosialnya dari bisnis kita ini apa, dan pelanggannya dari bisnis kita ini siapa, gitu. Jadi berbeda dengan bisnis pada umumnya. Nah, bisnis pada umumnya kita fokus ke customer saja. Bagaimana cara dapat customer, yang mana dari customer itu kita bisa memperoleh profit setinggi-tingginya. Nah, ini tidak. Jadi selain kita cari profit, kita juga harus ada nilai sosialnya juga gitu terhadap lingkungan atau terhadap kehidupan manusia. Kalau dalam kewirausahaan sosial itu terkenal sekali 3 bottom line, itu 3P, people, planet, and profit gitu. Ada 3 aspek yang jadi perhatian, people, manusianya itu sendiri, planet, ya lingkungan, dan profit, keuntungan dalam melakukan kegiatan bisnis. Jadi bukan cuma profit saja. Gitu. Nah, ini yang membedakan kegiatan wirausaha sosial dan bisnis pada umumnya. Kemudian yang berikutnya adalah kita juga harus tahu bagaimana cara mengukur dampak. Nah, mengukur dampak ini sangat penting agar kita bisa tahu langkah-langkah selanjutnya, apa yang harus kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan agar kegiatan bisnis kita ini bisa sustain dan permasalahan sosial yang ingin kita selesaikan itu memang ya bisa mencapai target gitu. Dan yang terakhir juga kita perlu sesuaikan dengan bisnis model kita itu adalah surplus. Surplus ini maksudnya kayak suatu bisnis itu kan ada keuntungannya. Nah, kadang keuntungannya itu berlebih. Nah, kelebihan ini kita mau gunakan untuk apa gitu. Nah, kalau di bisnis pada umumnya ya kalau ada keuntungan ya sudah itu lari ke kantong pemilik modal gitu atau kantong pemilik bisnis. Atau ya paling-paling kalau toh bisnisnya masih baru, keuntungannya itu digunakan untuk pengembangan bisnis, cabang, atau ya. Kalau wirausaha sosial ini harus dipikirkan surplusnya, kelebihan dari bisnis kita ini mau dilarikan ke program apa gitu. Nah, jadi ada 4 hal yang harus disesuaikan dalam bisnis model kita jika kita mau melakukan kegiatan wirausaha sosial. Nah, sehingga social business model Canvas modelnya kayak gini, teman-teman. Ya kan? Ini hampir sama dengan bisnis model Canvas yang pada umumnya, hanya saja ya di sini value proposition-nya kita punya gitu, impact-nya apa, kemudian customer value proposition-nya apa, beneficiaries-nya siapa gitu, kemudian surplus-nya untuk apa. Nah, ini yang bakal bisa kita gunakan untuk memetakan bisnis kita, ya bisnis sosial kita gitu.
Nah, jadi setelah memetakan bisnis kita, kemudian mengisi bisnis model ini, ya harapannya kita bisa punya map gitu. Kita sudah punya gambaran yang mau kita lakukan seperti apa, yang mau kita jalankan seperti apa. Nah, untuk hari ini saya tidak bakal bahas terkait mengisi atau membuat social business model canvas, tapi kita mulai ke generating business ideas gitu. Jadi lebih ke bagaimana sebenarnya bentuk ide-ide bisnis kewirausahaan sosial itu sendiri. Nah, di sini nanti saya bakal paparkan beberapa contoh-contoh bisnis model yang memungkinkan kita terapkan bila teman-teman ingin melakukan kegiatan wirausaha sosial. Nah, oke. Jadi di sini ada 9 bisnis model ya. Sebelum saya masuk di bisnis model yang pertama, saya ingatkan kembali ya, wirausaha sosial itu bukan kegiatan bisnis yang memanfaatkan atau memanfaatkan atau sekedar memberdayakan atau cuma sekedar melihat potensi permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Tidak, tapi wirausaha sosial itu adalah framework di mana kita mengurangi permasalahan sosial, ya, mengurangi permasalahan sosial, lingkungan dan sejenisnya, tapi melalui pendekatan bisnis agar kegiatan kita itu bisa lebih efektif dan lebih sustain gitu. Nah, sebelumnya mungkin ada yang berpikir kenapa harus menggunakan pendekatan bisnis. Nah, mungkin teman-teman kayak gini. Mungkin teman-teman punya organisasi sosial, punya komunitas-komunitas, ya kan? Nah, komunitas atau organisasi itu seringkali memang bergerak di kegiatan sosial. Hanya saja yang saya lihat komunitas-komunitas, apalagi yang ada di Palu, itu kalau untuk masalah pendanaan, mereka teman-teman selalu fokusnya minta donasi, ya kan? Teman-teman selalu bagaimana caranya kumpul uang dengan cara bagi-bagi amplop gitu, broadcast permohonan donasi atau bazar. Nah, bazar itu sebenarnya wirausaha sosial juga, tapi yang saya lihat ya bazarnya itu cuma insidentil gitu, cuma ketika butuh baru ada bazar. Nah, kalau bazar itu didesain, ya kan, dikonsepkan dengan baik sehingga dia bisa berkelanjutan, nah itu yang namanya social enterprise. Jadi untuk mengantisipasi kebutuhan anggaran, kebutuhan dana untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang dilakukan oleh komunitas, agar kita tidak terlalu terpaku dengan yang namanya donasi, ya mau tidak mau ya kita harus melakukan kegiatan bisnis. Nah, bisnis itulah yang disebut dengan kewirausahaan sosial, seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, mohon mungkin agak cepat ya saya menjelaskan. Saya coba lebih slow down lagi. Ini saya mulai masuk di bisnis model pertama, yang mungkin siapa tahu dari 9 bisnis model ini ada yang teman-teman bisa tiru atau ada yang bisa teman-teman terapkan di komunitasnya atau di bisnisnya, ya sangat baik kalau menurut saya. Jadi kita mulai di yang pertama itu entrepreneur support atau dukungan wirausaha. Jadi kayak gini, untuk model bisnis yang pertama, dukungan wirausaha ini kita memberikan dukungan, ya kan, dukungan kepada beneficiaries atau orang atau kelompok yang ingin kita selesaikan permasalahan sosialnya, tapi
dalam bentuk dukungan bisnis gitu. Nah, dengan memberikan dukungan bisnis kepada kelompok tersebut, harapannya kegiatan bisnis kelompok tersebut bisa lebih mudah memperoleh bisa lebih mudah mencapai pasar gitu, sehingga keuntungan bisnisnya bisa jauh lebih banyak gitu. Jadi bagaimana ya? Contohnya kayak gini teman-teman. Kalau teman-teman melihat ada UMKM, ya toh, melihat ada UMKM, kemudian UMKM itu teman-teman suntik dengan pinjaman, dengan modal, disertai dengan bimbingan apalagi namanya, bimbingan teknis bisnis, dan UMKM itu kegiatan bisnisnya bisa berjalan lebih baik daripada sebelumnya. Nah, berarti teman-teman sudah melakukan kegiatan atau bisnis model dukungan wirausaha gitu. Jadi teman-teman sudah menerapkan bisnis model ini. Ini bias model bisnis ini seringkali digunakan oleh perusahaan-perusahaan microfinance. Kalau di Indonesia itu yang terkenal itu yang BUMN punya PNM, Pemodalan Nasional Madani. Modelnya kayak gini. Dan bukan cuma sekedar masalah keuangan atau teknis bisnis, teman-teman juga bisa mensupport kayak menyiapkan alat, menyiapkan bahan yang dibutuhkan oleh beneficiaries kita, kemudian dengan adanya alat itu beneficiaries kita bisa melakukan kegiatan bisnisnya lebih baik. Nah, berarti ini adalah teman-teman menerapkan model dukungan wirausaha. Kemudian yang kedua, model bisnis yang kedua itu market intermediary. Di sini di mana kita sebagai social entrepreneur berperan sebagai perantara pasar. Nah, di sini perusahaan sosial memberikan layanan kepada populasi targetnya atau klien produsen kecil, perorangan, perusahaan atau koperasi untuk membantu mereka mengakses pasar. Nah, jadi di sini kita ada di tengah. Ini menjadi target kita, ini pasar. Di sini kita jadi apa? Contohnya ini kita jadi tengkulak gitu. Hasil produksi target kita itu kemudian kita beli, kemudian dari kita beli kita jual ke pasar gitu. Kita jual ke masyarakat. Nah, jadi si target kita ini tidak perlu repot-repot menjual barang-barangnya itu langsung ke sini gitu. Dia bisa melalui kita dan kita jualnya ke pasar. Jadi lebih efisien gitu. Kerja dari beneficiaries, dan tentunya untungnya beneficiaries ini juga ya lebih baik ketimbang dia jual sendiri. Nah, yang model ketiga ini model ketenaga kerjaan. Nah, model ketenaga kerjaan ini jika ada permasalahan sosial seperti kayak ya difabel, ya kan, difabel atau kayak mantan-mantan napi, yang mana tentunya teman-teman yang mengalami kondisi tersebut itu akan kesulitan untuk mengakses lapangan pekerjaan sehingga mereka sulit untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan mereka, nah kita coba bikin bisnis gitu. Dan bisnis kita dikelola atau dijalankan sama teman-teman difabel atau teman-teman yang berkebutuhan gitu. Atau yang mantan narapidana dan sebagainya. Nah, ini bentuk bisnis model kewirausahaan sosial ketenaga kerjaan. Mereka bekerja dengan kita bayar dengan gaji yang layak, ya layaknya secara umum sesuai UMR, ya kan. Jadi dari produk itu yang kita jual ke masyarakat, dari hasil profit jualan produk tersebut, ini yang kita bagi mereka kayak gitu. Jadi ini membantu akses pekerjaan bagi orang-orang yang gitu susah memperoleh pekerjaan gitu maksudnya. Yang keempat ini fee for service atau biaya untuk pelayanan. Jadi ngomer
sasaran atau masyarakat sasaran atau kepada pihak ketiga pembayar. Nah, modal-modal kayak gini, ini modal-modal yang sering digunakan sama NGO-NGO gitu. NGO-NGO seperti kalau teman-teman itu fokusnya pada program pemberdayaan masyarakat terpencil, kemudian teman-teman sudah punya modulnya, sudah punya kurikulum dan expert yang berpengalaman di bidang itu, tetapi teman-teman keterbatasan anggaran. Nah, di sini teman-teman bisa mendekati perusahaan-perusahaan, CSR, atau instansi-instansi terkait yang mungkin memiliki niatan sama dengan teman-teman, yaitu melakukan pemberdayaan masyarakat untuk masyarakat terpencil. Jadi teman-teman tawarkan kerjasama, kemudian mereka bayar ke teman-teman, lalu teman-teman yang jalankan programnya. Lalu setelah itu dilaporkan. Nah, ini juga bisnis model dari kegiatan kewirausahaan sosial. Jadi ya ini yang memang sering kali digunakan sama NGO-NGO untuk menjalankan program-program atau kegiatan-kegiatan sosial. Jadi biasanya pakai dana CSR atau dana bansos dan sebagainya gitu. Jadi NGO-nya yang langsung turun ke masyarakat. Nah, yang nomor 5, income client atau klien berpenghasilan rendah. Nah, jadi di sini untuk bisnis model ini, di mana bisnis yang kita bikin memang dikhususkan pelanggannya untuk kalangan-kalangan tidak mampu gitu, untuk kalangan-kalangan berpenghasilan rendah. Jadi kita contohnya kalau orang-orang pada umumnya ketika pengen atau inilah dari kayak Banomentor, les-les privat dan bimbel-bimbel, nah itu kan biayanya cukup mahal ya. Dan memang itu sasaran bimbel atau guru privat itu untuk kalangan menengah ke atas. Nah, kalau teman-teman ingin atau punya misi untuk menyetarakan kualitas pendidikan kepada masyarakat kalangan menengah bawah, nah teman-teman bisa buat bimbel, bisa buat yang harganya rendah dan itu memang dikhususkan oleh orang dari pelajar dari kalangan ekonomi menengah bawah. Jadi bukan cuma kalangan menengah atas saja yang bisa mengakses layanan pendidikan tambahan. Nah, yang keenam ini koperasi, ya kan? Ini koperasi. Ya kalau bicara bisa kooperasi itu bukan seperti yang kita pikirkan ketika dengar kata kooperasi, semua larinya ke pinjaman, ya simpan pinjam, kemudian uangnya diselundupkan, pengelolanya lari, tidak seperti itu. Jadi kooperasi ini sebenarnya bentuk social enterprise yang paling mudah, yang paling enak, dan paling bagus dijalani. Jadi kooperasi ini skemanya adalah kalau suatu kelompok itu punya kebutuhan yang sama, kemudian untuk memenuhi kebutuhan tersebut mereka saling kongsi gitu, kumpul uang, dan kemudian kalau dia uangnya sudah terkumpul, mereka memenuhi kebutuhan itu dengan cara membeli kebutuhannya dan dipakai sama-sama. Nah, itu yang bisa kita sebut dengan koperasi. Koperasi itu sebenarnya patungan gitu. Tapi di dalam skema patungan itu ada bisnis model, ada kegiatan bisnis, ada kegiatan finansial yang memang harus diatur secara rapi. Contoh koperasi ini kayak kalau di suatu desa ada petani, ketika sudah musim panen, para petani ini kan butuh penggilingan beras. Nah, penggilingan beras ini kalau dia
yang giling ke seseorang yang punya penggilingan beras, tentunya ke 20 orang petani ini akan membayar ke satu orang itu gitu. Jadi yang jadi kaya ya satu orang itu saja. Tapi kalau si 20 orang petani ini langsung berpikir, kita patungan saja dulu, kemudian mereka buat penggilingan beras sendiri, lalu ke-20 orang itu menggiling beras di tempat penggilingan yang mereka buat sendiri, dengan skema berbayar, tetap berbayar, tetapi hitungan untungnya ya tetap bakal bagi hasil sama 20 orang itu lagi. Jadi kayak gitu. Jadi inti koperasi adalah bagaimana caranya masyarakat atau kelompok masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya dengan cara ya bergotong royong gitu. Bergotong royong dengan asas-asas kekeluargaan. Nah, yang nomor 7 ini market linkage. Market linkage ini hampir sama dengan yang kedua tadi, ya kan? Hanya saja yang menjadi perbedaannya, kalau yang kedua tadi itu kita sebagai perantara, kita beli dulu hasil kerja dari beneficiaries kita atau penerima manfaat kita beli dulu, kita kasihkan mereka uang, nah baru kita jual ke pasar. Ini bedanya, kita tidak membeli gitu, kita menghubungkan langsung mereka ke pasar gitu. Jadi transaksi tetap langsung sama-sama gitu, langsung beneficiaries langsung ke customer. Ini modelnya kurang lebih kayak e-commerce gitu dia modelnya. Jadi e-commerce tersebut tidak beli orang dia punya, ya si beneficiaries punya atau si penjual punya atau si produsen punya, tapi dia cuma sekedar menghubungkan dengan orang yang mau membeli gitu. Ya, transaksi ya tetap langsung sama-sama, langsung sama ke customer. Nah, model yang ke-8 itu service subsidization, ya kan, subsidi layanan. Di sini maksudnya kayak gini teman-teman. Nah, teman-teman punya 2 layanan, satu layanan premium, satu layanan subsidi gitu. Nah, layanan premium ini ada 3, normalnya ada 3. Ada yang premium, ada yang normal, dengan yang kemudian yang subsidi. Nah, contohnya kalau teman-teman buka rumah makan, teman-teman jualan nasi campur. Harga nasi campur itu kalau harga normal 10.000 gitu, 10.000. Tapi karena kita mau agar nasi campur kita ini juga bisa dinikmati oleh kalangan menengah bawah yang menurut mereka uang 10.000 itu kebanyakan untuk makan, dan ya kita pikirkan bagaimana model bisnis yang pas gitu. Di sisi lain, kalau kita mau kasihkan secara langsung juga, kita langsung kasih diskon saja ke mereka, kita yang bakal kewalahan, kita yang bakal keteteran untuk keberlanjutan bisnis kita. Nah, kita adakanlah sistem subsidi. Jadi nasi campur ini kualitasnya sama, isinya sama, tapi harganya berbeda. Yang normal harganya 10.000, yang premium harganya 20.000, yang subsidi harganya 5.000 gitu. Nah, jadi ketika yang premium ini belanja satu porsi, nah secara tidak langsung dia akan membantu untuk yang subsidi ini untuk bisa menikmati nasi campur juga kayak gitu. Ini sistem subsidi. Nah, hal inilah yang kami coba pakai di Banua Mentor gitu. Ada layanan yang tinggi, ya agak tinggi, kemudian kita coba subsidi silang kepada adik-adik atau pelajar-pelajar yang mana dari kalangan ekonomi menengah ke bawah gitu. Kalau untuk ikut bimbel reguler, ya memang kemahalan bagi mereka. Jadi itulah, jadi dari orang yang bayar lebih inilah yang membantu membayar biaya bimbel adik-adik kita yang di kalangan tidak mampu gitu. Nah, kemudian ini model bisnis yang terakhir, dan ini sebenarnya gimana ya? Ini
kalau mau dilihat ini yang paling ideal, tetapi ini yang agak susah diterapkan gitu. Kalau organisasi kita itu masih kecil. Jadi kayak gini, kalau teman-teman punya komunitas, punya lembaga, ya kan, punya lembaga, punya organisasi, dan organisasi itu bergerak di bidang sosial, tentunya kalau program-program organisasi itu kan kita butuh dana ya, dan supaya biar kita tidak terpaku dengan donasi, ya kan, kita adakan bisnis gitu. Nah, kelompok organisasi ini membuat suatu bisnis. Nah, bisnis ini lepas dari organisasi gitu, lepas dari pengurusan organisasi. Jadi contohnya saja organisasi mahasiswa psikologi, ya kan, organisasi mahasiswa psikologi. Jadi untuk memberikan program layanan psikologi ke masyarakat, mereka butuh dana. Nah, organisasi ini buat warung nasi campur gitu. Nah, untung dari penjualan nasi campur inilah yang digunakan untuk menjalankan program program organisasi psikologi ke masyarakat kayak gitu. Jadi ya tidak terlalu terpaku dengan yang namanya donasi-donasi. Nah, jadi teman-teman, pada akhirnya kegiatan wirausaha sosial itu hadir bukan karena ada tren, atau bukan cuma gara-gara kita mampu, atau bukan cuma gara-gara kita melihat potensi dari suatu permasalahan sosial. Nah, ini yang salah sekali sebenarnya. Tapi wirausaha sosial itu memang harus hadir dari yang namanya empati. Dari empati itulah yang kemudian akan menggerakkan akal kita berpikir bagaimana cara menyelesaikan permasalahan sosial tersebut. Dari akal kita muncullah gagasan yang kemudian akan menggerakkan raga kita supaya aktif, supaya bergerak, dan mengambil langkah untuk melakukan hal-hal yang positif supaya kita bisa menyelesaikan permasalahan sosial, ya tujuannya kemaslahatan umat. Seperti itu, teman-teman. Jadi itu untuk sharing informasi terkait wirausaha sosial dan bisnis model kewirausahaan sosial. Oke, silahkan. Mana ibunya? Bukan kita, nak? Oh, ini nanya. Ini tidak ada yang bertanya di chat bagaimana atau Sama? bagaimana? Untuk yang background-nya IT bagaimana itu? Mana? Cocoknya di mana? Halo. Ya, terima kasih Kak Rizky atas materinya. Ya, yang ada pertanyaan boleh langsung chat di chat box. Ini sudah ada dari Iis Hardianti. Gimana sih dia yang bacakan atau bagaimana? Ya, boleh Kak, saya bacakan. Ini dari Iis Hardianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Iis Hardianti mau bertanya, bagaimana meningkatkan kekompakan dalam tim selama bekerja atau berbisnis dalam jangka waktu panjang, serta tips dalam menghadapi rasa jenuh ketika menghadapi kendala dalam tim ataupun dalam bidang usaha. Terima kasih. Oke, baik. Jadi langsung saja ya, bagaimana cara meningkatkan kekompakan dalam tim selama bekerja atau dalam jangka waktu panjang. Nah, untuk meningkatkan kekompakan dan untuk meningkatkan istilahnya komitmen tim supaya bisa lebih semangat kerja dengan kita, mau tidak mau teman-teman bagaimana harus memikirkan bagaimana caranya
memperoleh penghasilan gitu, generate revenue dulu gitu. Jangan kegiatannya cuma kayak capek percuma gitu. Kita kerja dari pagi sampai sore sama-sama organisasi kita, tapi kita tidak punya kita tidak punya pendapatan, kita tidak punya hasil. Nah, itu pasti timnya bakal kurang kompak gitu. Timnya pasti bakal bubar. Dan itu yang banyak terjadi di teman-teman startup. Kebetulan saya kan juga sudah lama ya join di salah satu inkubator bisnis. Dan banyak teman-teman itu panas-panas di awal, kemudian karena bisnisnya yang awalnya mereka pikir bisa dapat keuntungan banyak, ternyata di lapangan tidak seperti itu, kecewa, sehingga mereka ya bubar perlahan satu persatu. Lalu bagaimana supaya bisa revenue? Nah, supaya bisa generate revenue, teman-teman harus menyusun formula bisnisnya dulu. Formula bisnisnya maksud saya kayak gini. Dicari ini barang kita ini customer-nya ke siapa gitu. Dan bukan cuma sekedar jual, tapi memang penuh strategi. Dan selain mencari customer, teman-teman juga mulai bagi tugas supaya kegiatan bisnisnya jauh lebih efisien namun efektif. Sehingga setiap orang di dalam kelompok kita itu punya tugas masing-masing dan punya arah untuk bergerak apa yang harus mereka lakukan. Nah, kalau kita tidak membagi tugas, nanti bakal harap satu sama lain. Nah, kalau kita baku harap satu sama lain, nah itu ada orang yang bakal paling capek, ada orang yang paling leha-leha. Nah, itu yang dari orang yang paling capek ini bisa keluar karena dia pikir dia kerja keras tapi dia tidak dapat apa-apa gitu. Akhirnya dia keluar. Orang yang leha-leha bisa jadi juga keluar gara-gara mungkin dia berpikir, saya tidak dibutuhkan juga di sini, makanya dia keluar. Jadi seperti itu. Kalau saya rangkum lagi, yang pertama harus generate revenue, bagaimana kegiatan kita, bagaimana bisnis kita itu harus memperoleh pendapatan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, atur strategi, ya kan, susun konsep bisnisnya dengan baik, dan yang ketiga, ya teman-teman harus mulai pembagian tugas, gitu. Oke, gimana ini Iis? Apakah sudah cukup jelas? Mana nih si Iis? Kayaknya sudah cukup jelas. Lanjut ke pertanyaan kedua ya, Kak. Ya. Ya, dari Laude, ya apa-apa saja kendala atau masalah yang ada pada social entrepreneur yang biasa terjadi. Oke, baik. Nah, kendala yang terjadi pada social entrepreneur sebenarnya sama saja dengan kendala-kendala di bisnis-bisnis pada umumnya. Nah, jadi kayak yang tadi bilang timnya kurang kompak, kemudian ternyata pasarnya tidak ada, dan kehabisan modal. Nah, social entrepreneur ya kayak gitu, kendala-kendalanya juga, gitu, sama seperti bisnis pada umumnya. Hanya saja yang teman-teman perlu tanamkan dalam diri, kalau teman-teman mau bikin social enterprise, jangan terlalu kejar profit. Bagaimana ya cara contohnya supaya jadi kayak gini, teman-teman, jangan terlalu kejar profit. Maksudnya bisnis ini kita tidak mau buat besar gitu, besar banget. Kita tidak mau buat dia mendominasi, kita tidak mau buat dia memonopoli, tidak. Tapi ya setidaknya kita
cuma kita berbisnis untuk mensejahterakan masyarakat lokal di sekitar kita, seperti itu. Dulu saya bilang, dulu ya, sebelum belajar tentang social enterprise, saya bilang Bano Mentor itu social enterprise. Tetapi ternyata yang saya lakukan dengan tim, itu sama sekali tidak ada aspek-aspek social enterprise-nya tidak menerapkan aspek social enterprise-nya sama sekali. Kenapa? Karena ya kita pengen buka cabang di mana-mana, kita pengen untungnya gede, ya kan, kita pengen menang dan menjadi nomor 1 di Kota Palu, dan kita mau melibas semua kompetitor kayak gitu. Tidak. Jadi social enterprise tidak seperti itu. Social enterprise itu ya intinya kita mau menyelesaikan permasalahan sosial gitu. Jadi sekarang setelah sadar terkait kegiatan bisnis social enterprise, yang kami lakukan adalah oke, saya buka Bano Mentor di Palu. Ketika ada orang yang mau buka layanan yang sama kayak Bano Mentor di tempat lain, Bano Mentor tidak buka cabang gitu. Kita tidak buka cabang, tapi kami ajarkan mereka, kami kasih tahu, kami bagi pengalaman, kami bagi SOP, dan kami bagi semua hal sistem Bano Mentor yang mereka butuhkan supaya mereka bisa buka di daerah mereka. Contoh kalau ada orang yang mau buka di Poso, nah kita bagikan SOP-nya, kita sharing, kita arahkan bagaimana caranya menjalankan bisnis seperti ini di Poso gitu. Dan untungnya ya tidak lari ke Bano Mentor gitu. Untungnya lari ke mereka karena mereka yang kelola. Karena ya Bano Mentor ya sudah cukup dengan ya kami cukup di Palu saja. Di Poso silahkan lakukan seperti yang dilakukan sama Bano Mentor, bersyukur bila sosial yang kami bentuk di Palu itu bisa terjadi juga di Poso. Itu sudah sangat membahagiakan bagi kami. Nah, kalau untuk masalahnya sendiri ya itu masalah bisnis ya keuangan, manajemen, ya kan, modal, sumber daya manusia, akses pasar. Nah, itu semua masalahnya. Mungkin saya mau nambahkan sedikit, Rizky. Boleh ya? Iya. Ya. Kalau pengalaman, ya banyak sih teman-teman social entrepreneurs itu betul bahwa mereka bukan cuma masalah bisnis biasa, tapi masalah sosialnya juga ya. Jadi ada dua sebenarnya. Kalau misalnya bisnis nasi kuning gitu kan, nasi kuning ya cuma mikirin bagaimana produksi dan lain-lain. Tapi kalau social enterprise, dia harus memikirkan tiap hari itu dua. At least bisnisnya dan juga bagaimana impact-nya. Mungkin itu kali ya, Kak Rizky. Jadi lebih susah sebenarnya, bukan lebih susah, lebih banyak tantangannya menjadi seorang social entrepreneur dibanding menjadi entrepreneurs biasa gitu. Itu aja sih. Ya. Nah betul yang dikatakan Kak Ai ya kan tadi, memang ada hal lebih yang dipikirkan seorang social entrepreneur ketimbang entrepreneur biasa. Hanya saja memang ya kayak gitu, inti dari social enterprise itu adalah kita tidak serakah gitu. Kita tidak serakah, kita tidak melakukan eksploitasi sumber daya alam, kita tidak melakukan eksploitasi tenaga manusia, kita tidak mencemari lingkungan, kita tidak menindas orang lain, dan bisnis kita berjalan dengan penuh rasa syukur dan berjalan dengan penuh kecukupan, dan saya pikir itu sudah salah satu bagian dari social enterprise. Jadi kalau di kami sendiri ya mitra-mitra mentor kami, kita namanya mitra ya kan, kita tidak titah mereka bekerja ya terserah kemauan mereka sendiri. Kalau mereka mau ambil kelas itu silahkan, tapi kalau tidak mau tidak apa-apa. Jadi memang tidak ada paksaan, tidak ada kayak titah-titahan kayak gitu. Gitu sih. Jadi memang kalau di bisnis biasa kayak Kai bilang, kita tidak pikirkan yang begitunya gitu, karena kita social entrepreneur ya. Yes. Ya kita pikirkan yang begitunya, seperti yang Kai bilang tadi. Ya. Kemudian di sini ada lagi. Ya, ada pertanyaan lagi, Kak. Apakah ada tips pendekatan kepada masyarakat dalam merubah paradigma berpikir mereka untuk meningkatkan kemampuan mereka di bidang social entrepreneur?
apakah ada pendekatan kepada masyarakat dalam merubah paradigma berpikir? Nah, sebenarnya begini teman-teman, kalau dari pengalaman dan dari yang kami pelajari, kita itu ya kalau toh memang kita mau menjadi seorang social entrepreneur, kita itu tidak mencoba untuk merubah gitu. Kita tidak mencoba untuk merubah, tapi kita mencoba untuk menambahkan informasi kayak gitu. Jadi jangan dipaksakan masyarakat atau beneficiaries kita itu sesuai dengan keinginan kita, tidak. Tapi kita berikan informasi kepada mereka gitu. Kita berikan informasi kepada mereka bahwa supaya ini jalannya usahanya Bapak Ibu bagus ya kan, caranya begini Pak, caranya begini Bu, kita jualannya setiap hari gini, Bapak sebaiknya tepat waktu dan sebagainya ya kan, dan kualitasnya harus diperbaiki lagi Bu, bahan-bahannya harus yang lebih oke lagi supaya hasil produksinya maksimal. Nah gitu, kita berikan informasi kepada beneficiaries kita, kepada target dampak kita gitu. Nah, kalau kita meminta mereka atau memaksakan mereka berubah, ya kan? Nah, itu tidak ada bedanya dengan eksploitasi sebenarnya gitu. Ya, cukup sampaikan informasi yang baik, cukup sampaikan hal-hal yang perlu mereka lakukan supaya bisnisnya jalan baik. Dan kalau mereka tidak sepakat, kalau mereka tidak setuju, ya sudah, tidak apa-apa gitu. Jangan dieksploitasi gitu. Jangan, Pak, supaya kerjanya Bapak maksimal, produksinya maksimal, ya Bapak harus bangun jam 7 ya, gitu. Pulang jam 10 malam. Nah, apa bedanya dengan pabrik-pabrik, gitu. Ya kan, tidak seperti itu. Jadi ya, unsur kemanusiaannya harus lebih penting, harus lebih ditingkatkan. Karena orientasi kita bukan profit, ya kan, orientasi kita itu ya dampak sosial juga, gitu. Walaupun profit nanti insya Allah akan mengikuti. Jadi kalau tips pendekatan ya kita cukup memberikan informasi, kalau mereka terima lanjut, kalau tidak ya kita lagi yang menyesuaikan. Seperti itu. Oke, yang berikutnya dari Muhammad Randi kayaknya ini. Iya, Muhammad Randi. Bagaimana cara melakukan pendekatan bisnis biar masyarakat tidak merasa ditipu karena banyak bisnis yang berkedok cuma iming-iming saja, dan bagaimana cara meyakinkan suatu konsumen mengenai bisnis yang kita jalankan? Oke. Bagaimana caranya melakukan pendekatan bisnis supaya masyarakat tidak merasa ditipu? Ya, caranya adalah teman-teman turun langsung juga gitu. Teman-teman harus turun langsung juga melakukan kegiatan bisnis itu. Tunjukkan kepada mereka bagaimana usaha kita, bagaimana kerja keras kita, ya kan? Dan biarkan mereka juga lihat hasilnya. Kalau bisa, ya biarkan juga mereka merasakan hasilnya gitu. Dengan melakukannya sekuat tenaga, dengan penuh keikhlasan hati, nah itu juga akan meningkatkan empati mereka. Ketika mereka juga merasakan empati, mereka juga pasti akan ikut serta ke kita gitu. Makanya kami itu sering datang berkunjung ke desa-desa gitu ya kan, ngobrol-ngobrol dengan pemuda ya. Kalau mau buat program ya kami tidak datang di situ sebagai manajer, kami tidak datang di situ sebagai mandor gitu ya. Kami juga menjadi bagian dari mereka, kami bikin sama-sama, kemudian kami susun sama-sama. Kalau ada produk ya kami buat sama-sama, seperti itu. Apa yang saya punya, saya bagikan mereka. Apa yang mereka punya, mereka bantu saya. Ya, jadi untuk memperoleh keuntungan bersama, seperti itu. Dengan cara seperti itu, mereka tahu kita lelah, mereka tahu kita berusaha, ya mereka juga bakal berpikir, ini bukan tipu-tipu, seperti itu teman-teman. Jadi itu sih yang berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah yang kami coba lakukan sejauh ini. Alhamdulillah masyarakat atau target-targetan kami ya itu maksudnya percaya. Hanya saja teman-teman juga harus sadar gitu. Kalau ada 100 orang yang minat ya kan, yang ikut pasti bukan 100. Mungkin cuma 50 atau bahkan 20 kayak gitu. Nah, itu harus kita maklumi gitu.
Kalau sudah ada 1 orang atau 2 orang atau 5 orang yang ikut, ya cukup disyukuri lah. Nanti dari 5 orang itu, seiring berjalannya waktu, yang lain juga pasti bakal tergerak untuk ikut memberi dampak. Oke, lanjut ya Kak. Ya, silakan. Pertanyaan dari Nimade Wirawati, jika sudah ada ide, apakah kita langsung eksekusi atau sharing dengan teman dulu? Maksudnya memperluas ide kita dengan pemahaman-pemahaman sosial masyarakat. Oke, baik. Kalau teman-teman sudah ada ide, ya kan, ya teman-teman bisa sharing untuk melakukan validasi ide teman-teman. Karena kalau langsung bergerak ugal-ugalan juga, ya kan, kemungkinan untuk gagalnya jauh lebih tinggi gitu. Jadi harapannya kalau teman-teman sharing ide teman-teman dengan orang-orang yang memang kompeten, yang sudah pernah melaksanakan dan punya pengalaman di bisnis yang akan teman-teman geluti. Nah, itu akan membantu teman-teman setidaknya 1-2 langkah lebih baik ke depan ketimbang langsung menjalankannya sendiri kayak gitu. Jadi tidak ada salahnya ide-ide itu di-sharing kepada orang-orang atau kepada teman-teman yang memang punya kompetensi. Siapa tahu mereka juga bisa membantu kita dalam menjalankan bisnis. Yang jadi masalah adalah di-sharing terus, ditanya-tanya terus, tapi tidak dieksekusi. Nah, itu nggak bakal jalan juga bisnisnya, gitu. Itu sih sebenarnya. Oke, itu dari saya, teman-teman. Oke, kayaknya udah nggak ada lagi nih, Kak. Ya. Ya, oke. Terima kasih kembali Kak Nimade Wirawati. Terima kasih Kak Andi Rizky sudah membawakan materi dengan sangat baik. Banyak sekali pengetahuan kita tentang social enterprise. Semoga teman-teman yang lain juga bisa memahami tentang materi kita kali ini. Ya, amin. Semoga kegiatan-kegiatan selanjutnya bisa berjalan dengan lancar ya. Kalau toh memang memungkinkan, kayaknya enak kita ya ketemu langsung, bahas langsung, sharing langsung dengan draft-draft yang sudah siap. Benar, betul. Kita bisa berbagi satu sama lain. Tujuannya yeah. Impact Palu kan kayaknya seperti itu. Betul Kak, betul. Next time Kak. Ya, oke. Terima kasih ya Kak. Oke. Sekarang kita ke agenda selanjutnya. Yaitu memperkenalkan secara singkat tentang Impact Palu, yaitu program incubation program yang akan dibawakan oleh KAI. Thank you, Cindy. Sebelumnya tadi pertanyaannya Kak Nimade itu kita akan pas banget itu kita akan bahas next webinar, nanti ada pengumumannya tentang validasi. Bagaimana sih sebenarnya kita bisa lihat apakah ide kita itu sebenarnya betul-betul bisa dijalankan secara market atau secara solution, itu benar-benar yang dibutuhkan masyarakat atau tidak. Next webinar nanti penjelasannya insya Allah. Saya di sini ingin share sedikit tentang program Impact Palu. Jadi kita punya 2 program. Yang pertama yang ideation. Ideation ini untuk teman-teman yang masih mungkin di mahasiswa atau baru mau bikin ide bisnis social enterprise. Di sini program inkubasinya selama 3 bulan. Nanti teman-teman diajarkan berbagai metode seperti tadi Kak Rizky sudah sharing. Tetapi ini lebih dalam, nanti akan ada mentor juga yang membantu sampai nanti di akhir program teman-teman bisa mempunyai bisnis social enterprise sendiri, walaupun belum punya revenue atau belum punya pendapatan, tetapi sudah berdiri secara organisasi. Ini program kurikulumnya kemungkinan akan kita launch di bulan September, jadi mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua adalah acceleration program. Acceleration program adalah program dari Impact Palu, di mana ini lebih mature atau usaha sosial yang sudah memiliki at least produk, walaupun belum tersebar
secara luas, tetapi mereka punya visi atau punya misi untuk menyelesaikan masalah sosial ataupun masalah lingkungan. Programnya selama 5 bulan, jadi ini lebih intens. Nanti di akhir juga ada kemungkinan teman-teman bisa dikenalkan dengan investor, baik itu investor lokal dari di Indonesia, di Jakarta, atau investor di luar. Kemudian selain itu juga akan ada demo day, di mana teman-teman akan nanti presentasi di depan media, di depan pemerintah, perwakilan pemerintah ataupun NGO, dan juga masyarakat luas untuk memperkenalkan impact dari teman-teman. Mungkin itu, jadi kalau webinar ini mungkin masih belum banyak yang bertanya, nanti di program kita mungkin akan lebih detail lagi mengenai bisnis model ataupun berbagai macam topik-topik soal bisnis dan juga social impact. Terus terakhir, oke, mungkin itu saja. Sekarang silakan sini. Ya, terima kasih Kai yang sudah menjelaskan sedikit tentang incubation program. Yang belum jelas mungkin bisa kontak kita melalui Instagram. Terus sampai di penghujung acara kita, terima kasih semuanya yang sudah bergabung dan sudah menyimak webinar kita kali ini. Impact Palu sangat berterima kasih atas kerjasamanya, terima kasih semuanya. Dan kita juga punya evaluation form, yaitu feedback, nanti bakal di-share di grup WhatsApp ya. Jadi semuanya tolong diisi, karena ini juga untuk mendapatkan e-sertifikat. Dan untuk webinar selanjutnya akan ada webinar series yang kedua, mungkin sebelum ini ada pertanyaan lagi sih, satu. Boleh. Masih Kak Zikran ya. Ya, ini ada pertanyaan dari Zikran. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dan apa saja yang dilakukan untuk mendapatkan outcome dan output? Boleh dijawab mungkin dari Kak Rizky? Oke, baik. Kalau berapa lama waktu yang dibutuhkan, ya kan? Nah, ini tidak ada standar, tergantung strategi kita masing-masing. Nah, kalau kegiatan bisnis, kalau strategi bisnis kita memang, apalagi kalau strategi bisnis kita memang tepat, ketika kita jalankan kita langsung bisa dapat revenue, kita bisa langsung dapat outcome, ya kan, dan output, ya, itu bisa berjalan cepat gitu. Tapi kalau kegiatan bisnis kita atau kegiatan sosial kita itu butuh waktu lama, butuh pendekatan ke masyarakat dan sebagainya. Nah, itu juga tentunya outcome dan outputnya juga bakal lama. Ada kasus kayak gini. Kalau kita turun ke masyarakat, itu kita mau mencoba untuk menyelesaikan permasalahan sosial di daerah baru, ya kan, di daerah baru atau di daerah yang memang belum familiar kita beraktivitas di situ, itu bisa cukup lama untuk waktunya, karena teman-teman harus melakukan bonding dulu, ya kan, membangun relasi, membangun jaringan, membangun kepercayaan kepada beneficiaries. Nah, itu butuh waktu yang cukup lama gitu. Itu butuh waktu. Sudah kelihatan, dan
dan outputnya juga ya sudah kelihatan gitu. Kita tidak boleh memaksakan diri gitu. Kita tidak, makanya social enterprise itu jangan, kalau bisa ya itu memang betul-betul tumbuh dari empati, tumbuh dari kegelisahan kegelisahan hati terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat, bukan cuma sekedar by project gitu, sehingga kejar-kejaran projectnya yang penting kelar ya sudah selesai gitu. Jadi outcome dan outputnya juga tidak maksimal. Tapi kalau modelnya kayak Banwa Mentor ya kami juga sudah punya strategi, dan kami juga sudah punya OP dan hal-hal taktis yang kami rasa bisa adaptable di beberapa tempat yang serupa, ya itu tidak butuh waktu lama gitu. Yang penting dilakukan sesuai dengan istilahnya sesuai dengan aturannya, mungkin itu bisa jauh lebih cepat ketimbang harus bangun bonding dan harus bangun relasi kepada masyarakat atau kepada mitra-mitra kita lagi, kayak itu. Itu sih. Kak Zikran, ada komen atau masih belum puas dengan jawabannya? Apakah Zikran ini sudah orang turun-turun juga ini? Iya. Sudah expert sebenarnya ya. Iya. Nanti semoga dia punya waktu, karena dia punya waktu untuk berbagi dengan kita, karena dia pernah cerita terkait pengalamannya ketika turun di Poso sih, dan itu memang dari niatan hati, bukan by program, bukan by project gitu. Saya langsung terenyuh, wah ini bener-bener social enterprise yang sesungguhnya gitu, bukan cuma sekedar menjalankan program atau menjalankan project. Nah, di sini kita bisa banyak belajar kayaknya dari orang-orang yang satu frekuensi. Kalau di sini kayaknya ada beberapa juga inisiatif sosial ya, selain tadi ada Kak Zikran dari Lingkar Hijau. Saya kira di Palu juga sudah cukup, namanya juga banyak yang kenal, yang bergerak di bidang sustainable agriculture. Juga sebenarnya ada Hana Homestay, itu Eco Green Homestay kalau di Palu di sekitar di Borobuli, Jalan Garuda. Mungkin ada Kak Ija juga nanti bisa share tentang dia bagaimana mengembangkan social enterprise-nya. Juga di sini ada Growback ID, teman-teman. Jadi sebenarnya di Palu sendiri sudah banyak inisiatif sosial, teman-teman cuma belum tahu karena mungkin mereka tidak mau diekspos atau masih kurang diekspos oleh media. Tetapi banyak social enterprise yang sudah mulai tumbuh gitu di Kota Palu, seperti Banwa Mentor, Hana Homestay, Growback ID, ada juga Lingkar Hijau, dan saya kira masih banyak lagi. Mungkin di sini ada yang mau punya ide dari hasil diskusi atau hasil sharing dari Kak Rizky, mau punya ide apa, bisa di-sharing 1 atau 2 ide. Mungkin sebelum ada yang sharing, saya bakal bagi beberapa insight terkait social enterprise. Memang yang jadi tantangannya nanti ketika kita menjalankan social enterprise itu kita harus berhati-hati untuk menerima investor gitu, ya kan? Karena kebanyakan investor itu ya mereka nginvest karena pengen uangnya kembali gitu, pengen dapat untung. Nah, ketika tujuan investor nginvest ke kita untuk memperoleh profit dan itu tidak sejalan dengan visi kita, nah kita bakal ditekan sehingga kita akan kehilangan value-value atau misi-misi sosial awal yang pengen kita selesaikan gitu. Nah, makanya kami dari Banwa Mentor sampai saat ini kami lalu pernah sempat kerjasama ya kan dengan orang yang ya cukup ada duit tapi ya memang bakal tertekan-tekan gitu, ditekan-tekan. Nanti sekarang kami belajar tentang social enterprise, kami sudah berhenti, bukan berhenti sepenuhnya juga sih, kami tidak terlalu mengejar yang namanya funding, kami tidak terlalu mengejar yang namanya koneksi dengan investor. Karena ya kami mau mempertahankan
niatan kita gitu. Kami mau mempertahankan misi kita gitu. Kalau toh ada orang yang mau kerjasama, ada orang yang mau bermitra dengan kita atau mau invest di kita, ya mereka harus sesuai dengan visi kita gitu. Karena ya pengalaman, kalau social enterprise sudah jatuh atau bekerja sama bermitra dengan investor yang tidak tepat, social enterprise itu ya kehilangan jiwa sosialnya dan tidak berbeda dari perusahaan-perusahaan komersial atau perusahaan kapitalis. Makanya memang dibutuhkan ini social inkubator gitu, social enterprise inkubator. Nah, itu mungkin bisa menjadi pedoman teman-teman bagaimana cara menemukan investor-investor yang tepat. Betul sekali, karena misalnya kita sudah bagus secara sosial atau lingkungan, tapi ketika masuk investor yang visinya ternyata profit gitu, wah berubah semua bisnis model dan lain-lain, jadi social impact kita tidak sustain lagi atau bahkan mati. Itu banyak juga sih kasus seperti itu. Setuju sama Kak Rizky. Mungkin yang lain ada ya dari Kak Zikran. Ya harapannya Impact Palu bisa jadi inkubator ya. Kita juga sebenarnya bukan inkubator, kita mau sebenarnya sama-sama teman-teman yang juga concern di isu wirausaha sosial untuk sama-sama sharing bagaimana best practice di tiap usaha gitu. Karena mungkin sekarang masih bergerak sendiri-sendiri. So nanti ke depan kita akan bikin regular event di mana nanti banyak sharing case-case mungkin dari tadi saya sudah sebut Lingkar Hijau, sebut Gerobak ID, bahkan sebenarnya di luar sana di Palu juga masih ada, cuma belum ke-reach aja sama kita. Saya kemarin ketemu Gerobak ID, itu sebenarnya idenya sederhana, dia mengambil sampah di rumah tangga, tapi walaupun itu belum dipilah ya, tetapi itu juga sudah menyelesaikan sedikit berkontribusi untuk masalah sampah di Kota Palu yang saat ini teman-teman tahu banyak sekali orang masih buang sampah di mana, walaupun tidak ada tongnya itu yang dari DLH, mungkin orang kalau lihat lahan kosong langsung dibuang. Nah, mungkin dengan adanya Gerobak ID lain, mungkin Palu bisa sedikit lebih baik dalam menyelesaikan masalah sampah. Atau banyak sebenarnya inisiatif sosial, saya percaya di Palu juga bisa tumbuh, bukan lewat Impact Palu, tapi lewat saling sharing di antara semua stakeholders. Kita tidak mau sebenarnya mengeksklusifkan diri sebagai social enterprise, terus yang lain tidak sosial, tidak. Justru kita ingin bersama-sama bagaimana sebenarnya kita semua stakeholder, baik itu misalnya BUMN atau siapapun, itu terlibat gitu di gerakan ataupun ya di inisiatif bagaimana menciptakan ekosistem kewirausahaan sosial ini lebih baik lagi lah di Sulawesi Tengah. Mungkin itu sih harapannya ke depan. Oke. Mungkin langsung sharing, kita akan ketemu lagi kemungkinan minggu depan dengan pembicara. Mungkin langsung saya share ya ke Rizky ya, atau mau ada closing statement dulu? Ya, tadi sudah.